Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran bersama Bu Amel. Hari ini Bu Amel akan membahas materi IPAS di kelas 4, masih di bahasan bab 7 keragaman budaya dan kearifan lokal. Kalau kemarin kita sudah membahas kearifan lokal, hari ini kita akan membahas tradisi dan budaya masyarakat di sekitarku. Oke, sebelum masuk ke materi, kita simak dulu ya cerita berikut ini. Saya akan mengunjungi daerah Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul, Yogyakarta untuk mengetahui kearifan lokal di daerahku. Oh, di sana banyak ragam kearifan lokal. Salah satunya adalah kerajinan membatik yang turun-menurun. Wah, bagus-bagus ya batiknya. Yogyakarta dianugerahi Kota Batik Dunia oleh UNESCO tahun 2014 lalu loh. Di sini ada keberagaman budaya yang sudah diakui oleh dunia, yaitu batik. Selanjutnya, kita simak dulu ya ulasan berikut ini. Kearifan lokal itu adalah bagian dari budaya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia itu memiliki perbedaan keadaan alam. Bahkan kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini memengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Letak Indonesia yang strategis membuat wilayah kita mudah dikunjungi para pendatang. Budaya yang dibawa bangsa lain juga ikut memengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi budaya bangsa lain. Salah satunya yaitu contoh makanan gulai dan rendang memiliki bumbu rempah khas yang berasal dari negara India. Oke. Nah, dari bahasan yang sebelumnya kita bahas, Indonesia itu dapat kita simpulkan kaya akan budaya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan tempat tinggal, kemudian kondisi alam yang berbeda, serta letak negara Indonesia yang sangat strategis secara geografis, membuat wilayah Indonesia itu dikunjungi para pendatang. Itulah 3 faktor yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan budaya. Oke, selanjutnya, berikut ini merupakan keberagaman rumah adat di Indonesia. Yang pertama ada rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua ada rumah kebaya yang berasal dari DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga ada rumah tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada rumah panjang berasal dari Kalimantan Barat. Dan terakhir yaitu rumah honai dari Papua. Selanjutnya di sini ada keberagaman pakaian adat di Indonesia. Ini ada kain ulos. Kain ulos ini merupakan salah satu kain khas yang berasal dari Sumatera Utara. Kemudian baju pangsi. Baju pangsi ini adalah baju khas laki-laki yang ada di Jawa Barat. Kemudian ada baju bodo. Baju bodo ini merupakan pakaian khas dari suku Bugis, Makassar. Kemudian ada baju ta'a dan sapai sapak. Ta'a itu untuk perempuan dan sapai sapak ini untuk laki-laki yang berasal dari Kalimantan Utara. Sementara dari Papua itu ada khas baju yang namanya baju koteka. Oke, selanjutnya berikut ini merupakan keberagaman senjata tradisional di Indonesia. Ini ada senjata tradisional bernama rencong yang berasal dari Aceh. Kemudian ini ada senjata tradisional kujang yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian ini ada badik. Badik ini merupakan senjata tradisional khas dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada mandau. Mandau ini adalah senjata khas suku Dayak atau yang berasal dari Kalimantan. Dan di sini ada senjata khas suku Asmat yang berasal dari Papua yaitu kapak batu. Oke, next selanjutnya ada keberagaman alat musik daerah di Indonesia. Ini ada yang namanya talempong. Talempong ini merupakan salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ini ada angklung yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian di sini ada kolintang. Kolintang ini merupakan salah satu alat musik daerah yang berasal dari Sulawesi Utara. Kemudian ada panting
yaitu alat musik yang berasal dari Kalimantan Selatan, dan ada tifa yang berasal dari Papua. Oke, selanjutnya ada keberagaman makanan khas di Indonesia. Di sini ada yang terkenal ya, yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa di sini ada rendang, Sumatera Barat. Kemudian di sini ada gudeg. Gudeg ini khas dari Yogyakarta. Kemudian ada bubur tinutuan. Bubur tinutuan ini adalah bubur yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Kemudian ada soto Banjar. Soto Banjar ini adalah makanan khas yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dan ada papeda. Papeda ini berasal dari Papua. Oke, next. Selanjutnya ada keberagaman lagu daerah di Indonesia. Ada lagu daerah yang berasal dari Riau, yaitu Solerap. Kemudian dari Jawa Tengah, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Kemudian kalau dari Sulawesi Selatan, yaitu Anging Mamiri. Kemudian ada lagu Ampar-Ampar Pisang, yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dan ada lagu yang berasal dari Papua, yaitu Hei Yamko Rambe Yamko. Kemudian di sini juga ada keberagaman tarian dari daerah di Indonesia. Tarian daerah di Indonesia. Yang pertama ada tari piring dari Sumatera Barat. Kemudian ada tari jaipong dari Jawa Barat. Kemudian ada tari kipas dari Sulawesi Selatan. Ada tari burung enggang dari Kalimantan Timur. Dan tarian sajojo yaitu yang berasal dari Papua. Oke, sebelumnya tadi kita sudah memaparkan ya bahwa itu adalah keberagaman budaya dari Indonesia. Indonesia ini sangat kaya sekali akan kebudayaannya. Kemudian kita simak dulu ya cerita berikut ini. Festival keragaman budaya di sekolah hari ini seru ya. Lihat, mereka kompak sekali menarikan tarian saman. Ya, tarian merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa. Kita harus melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia agar tetap terjaga dan lestari. Oke, di sini ada sikap-sikap kita terhadap keberagaman budaya. Yang pertama, sikap kita tuh harus menerima. Menerima dalam arti bersikap terbuka terhadap perbedaan dan tidak memandang perbedaan sebagai ancaman. Kemudian yang kedua ada menghargai. Menghargai di sini menghargai tradisi, nilai-nilai, dan cara hidup yang berbeda dari kelompok budaya yang lain. Kemudian di sini ada merayakan. Merayakan di sini maksudnya merayakan keberagaman sebagai kekayaan budaya dan memperkaya kehidupan sosial. Kemudian ada menghindari prasangka dan diskriminasi, yaitu tidak membuat pernyataan yang merugikan atau menghina kelompok budaya lain. Oke, ini adalah sikap terhadap keberagaman budaya agar tercipta suatu kondisi di mana kondisi Indonesia itu menjadi negara yang damai, penuh toleransi, dan sebagainya ya. Kemudian, di sini ada manfaat keberagaman budaya. Keberagaman budaya itu memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan toleransi dan harmoni sosial, memperkaya bahasa dan seni, meningkatkan potensi pariwisata, memperkuat identitas bangsa, dan menjadi sumber inspirasi dan inovasi. Oke, ini adalah manfaat banyaknya keberagaman budaya, jadi itu bisa untuk pariwisata, terus juga memperkaya kebudayaan khas dari negara Indonesia, bisa juga memperkuat identitas bangsa dan sebagainya. Yang sudah dipaparkan tadi ya. Oke, sekian pembahasan bab 7 kearifan lokal dan keberagaman budaya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.